kamera yang harus dihindari selain kamera wartawan. Emang kamera apaan? Sejelek apa maksudku? Kamera teman. Adik-adikan dijadikan milik. Ini sering banget terjadi, kocak banget sumpah. Kampret banget teman-teman, laknat itu mah. Teman-teman laknat banget itu. Tapi lihat perbedaannya bro, lihat perbedaannya. Dari yang segini bagusnya, segini cantiknya berubah jadi ya Allah, jadi mosok ya kelihatannya kayak gini loh, jadi teman, aduh kampret. Siapa yang ngira kalau ini orang yang sama? Kak kok nggak marah? Lebih marah kalau pas aku fotoin teman bagus, giliran aku hasilnya kayak dugong. Kayak dugong. Lihatlah dan bukalah mata hatimu. Ya tapi lu kenapa nggak marah ya? Ini kayaknya kayaknya udah teman yang bestie banget. Udah nggak bisa marah sama teman sendiri kayaknya. Cowok ulti kaum cewek yang punya standar tinggi tapi nggak sadar sama kemampuannya sendiri. Sekarang era apa? Sekarang era cewek ketinggian standar tapi tidak sesuai dengan kemampuan. Mau cowok yang royal, yang gampang transfer. Situ siapa? Kalau lu nggak bisa sama royalnya, mending jadi ani-ani aja. Tapi ani-ani royal sih. Cewek sekarang banyak yang berlindung di balik fakta realistis, tapi dia nggak tahu realistis sebenarnya kayak gimana. Cari cowok yang mobilnya M4, McLaren, Lambo, atau segitiga bulat, tapi sendirinya belum bisa nyetir mobil. Kalau lu daily use pakai Lexus dan tinggal di komplek perumahan elit, one gate system security 24 jam, dan cari yang setara dengan tingkat lu, itu baru namanya realistis. Minta princess treatment tapi kelakuannya kayak cengil, maunya disembah tapi sikapnya seenaknya. Tapi kalau lu masih minta diantar jemput pakai mobil padahal rumah lu masuk gang, terus suka alibi pinjam uang ke cowok nanti aku ganti, atau enggak pakai pay letter buat ngutamain gengsinya dan ngerasa paling high value. Belum lagi nyari laki-laki spek tinggi di luar tingkat kesetaraannya sendiri, terus nyari yang daily use M4 or segitiga bulat, itu namanya matre. Kalau lu nggak mau ngerasain beratnya proses perjuangan, maka jangan pernah bermimpi indahnya kesuksesan. Kalau lu nggak mau hidup susah, ya lu harus perbaiki diri lu sebagus mungkin, entah dari kerjaan lu, konsisten lu, atau mindset lu. Nggak ada cara yang instan, apalagi berharap dapat yang kaya biar tinggal nikmatin hidup. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai, bukan apa yang orang lain tanam itu yang kita tuai. Lawak, itu namanya ngerampas. Di dunia ini nggak ada yang instan. Mie instan aja masih harus direbus. So kalau lu emang pengen pasangan lu setara, ya lu juga harus bisa upgrade diri lu juga lah. Jangan pengen instan tiba-tiba dinikahin sama orang kaya. Ibarat lu mancing ikan, kalau umpan lu jelek, ya lu nggak akan dapat ikan yang bagus. Tapi lu harus ingat, umpan yang bagus pun belum bisa menjamin kita mendapatkan ikan. Minimal ngaca diri mbak, sebagus apa hidup lu, seistimewa apa diri lu, sampai pengen cari cowok yang setara. Tapi setaranya minimal inilah itulah, transfer pengen dibiayain jor-joran, bukan gitu cara instan upgrade hidup. Itu namanya morotin. Intinya laki-laki yang sayang dan beneran serius, dia akan kasih yang terbaik buat ceweknya. Kalau cowok masih setengah-setengah, berarti dia tidak terlalu menginginkanmu. Laki-laki itu fitrahnya mengejar. Stay calm. Ini lu sadar gak sih apa yang lu omongin kayak gini nih? Iya, benar. Laki-laki udah mengorbankan waktu mudanya buat kerja, upgrade diri, sampai di titik mapan. Menurut dia sendiri juga harus mengejar perempuan yang pantas diperjuangkan. Bagus. Aku kangen banget sumpah. Seasing apapun kita sekarang, aku tidak pernah lupa tentangmu sedikit pun. Dulu kalau aku kangen, pasti aku selalu bilang ke kamu. Tapi sekarang cuma bisa aku pendam. Kangen tapi nggak bisa apa-apa, itu sakit banget. Bagaimana harimu sekarang? Aku tidak berani bertanya langsung kepadamu. Pasti jauh lebih baik kan? Aku merindukanmu. Aku kangen banget sama kamu. Aku mau kita yang kemarin. Aku nggak suka
kita yang sekarang. Ada yang setelah selesai dia baru sadar kalau misalnya dia itu telah rugi, telah menyesal untuk melepasnya. Ada juga yang masih belum move dengan hal-hal yang dulu sering mereka lewati dan akhirnya mereka harus berjalan sendiri dan melihatnya dengan yang baru. Kita masih stuck di tempat yang sama, mengingat-ingat kembali masa-masa yang indahnya sama dia kayak gitu. Mungkin kayak gitu ya. Aku kangen banget ya Allah, pengen teriak rasanya. Sampai saat ini aku masih sangat merindukan dia. Dia yang wajahnya sudah kulupakan. Gimana bisa rindu sedangkan wajahnya aja lu udah lupa? Gimana sih? Jadi hati perempuan yang rindu dengan masa lalunya namun tidak bisa berbuat apa-apa. Kita berdua pernah putus, pernah asing, pernah berpura-pura nggak tahu kalau papasan, pernah saling mengikhlaskan katanya. Tapi kenapa bisa menikah? Terkadang dua orang perlu hancur dan berantakan dulu setelah berpisah dan akhirnya kita dipertemukan kembali setelah kita sudah menjadi versi terbaik dalam diri kita masing-masing. Sempat merasa kayak emang lagi zaman atau musim-musimnya apa gimana gitu. Orang baru kalah dengan orang lama. Gue baca-baca kayak gitu tuh di Belanda, gue banyak banget yang lewat. Emang lagi musimnya apa gimana gitu. Orang lama kembali kemudian nikah kayak gitu ya. Apakah gue bakalan berakhir demikian? Gue gak tahu juga sih. Mbak dan Mas, doakan aku juga ya. Semoga aku bisa seperti Mbak dan Masnya. Semoga akhir dari semua yang aku jalani saat ini kembali lagi dengan dia dengan versi terbaik. Tapi masalahnya ketika lu mengharapkan hal demikian itu sulit banget terjadi. Yang seperti ini itu kadang terjadi karena kita nggak mengharapkannya, tapi tiba-tiba dia datang, dia dengan versi terbaiknya, kita juga dengan versi terbaiknya. Kalau lu mengharapkan dia dengan versi terbaiknya sedangkan lu stuck di tempat yang sama, itu menurut gua nggak bakalan bisa bersatu udah. Iya gak sih? Kalau wanita ngomong rasaku masih ada tapi aku takut sama sifat apa yang harus aku lakuin ya kak? Aku emang aku salah. Sekarang aku lagi perjuangin dan mau ubah sifatku, tapi dia tetap nggak mau kak. Mungkin dia udah trauma dengan apa yang telah lu lakuin. Gua harus ingatkan juga, nggak semua orang itu kembali dengan orang yang sama, dan lu juga harus mulai belajar untuk bisa mengikhlaskan dia dari hidup lu. Kalau nggak kerja di SPBU, mungkin aku nggak tahu rasanya kayak gimana, rasa gimana. Duit semua, tiap hari pegang duit puluhan juta. Jadi tanggung jawab operator kalau minus ya ganti. Oh, berat juga ya. Antrian selalu padat tiap hari. Ya iyalah, motor, mobil, orang minumnya bensin mulu. Kaki pegel karena berdiri terus berjam-jam. Beli makan setiap pulang shift 2. Tidur cuma 3-4 jam setiap turun shift. Ketemu teman kerja dan atasan yang baik. Alhamdulillah. Bisa mewujudkan wishlist satu persatu. Jalan dan beli apapun yang aku mau. Pergi kemanapun yang aku inginkan. Luar biasa. Ya kan harus bersyukur kan. Kalau udah kayak gini, kerja itu nggak selalu nyaman. Gua bisa pastikan pekerjaan itu pasti ada nggak enaknya. Malahan kebanyakan nggak enak. Tapi kenapa kita bisa bertahan? Karena kebutuhan cuy. Kalau nggak kerja, kita juga bakalan dipandang sampah di masyarakat. Sumpah. Jalan satunya adalah kita nelen apa yang kita terima di dunia kerja. Mau itu caci makian, tapi dengan catatan emang kadarnya itu masih bisa kita terima. Kalau udah posisinya kayak gini, atasan lu, rekan-rekan kerja lu baik, tapi mungkin masalahnya cuma di jamnya aja dan kerjanya yang agak capek, ya nggak apa-apa, dinikmatin aja karena setiap pekerjaan itu ada bagian enak dan nggak enaknya. Iya kan? Kalau udah kayak gini menurut gua lu udah enak banget bro. Cinta di zaman sekarang lucu-lucu ya. Ada cinta yang mengikuti standar FYP. Ada cinta karena typing. Ada cinta yang harus mengikuti semua tren TikTok. Ada cinta yang diatur oleh teman-temannya. Hidup selalu singkat jika dihabiskan hanya untuk sembuh dan terluka, maka excitedlah dengan hal-hal yang tara agar sakitmu tidak akan ada waktunya. Aduh. Ya, kita yang pacaran, kita yang ngejalanin, kadang ada temen yang atur, dan kadang kita juga terlalu ngelihat orang. Gak semua orang standarnya itu harus disamaratakan. How much
Dek, Mas cuma mau sampein aja, Mas mau ngasih saran aja. Mas sebenarnya udah capek Dek ngasih tahu ini ke berapa kali. Kamu ndak mau dengerin, mau harus disakiti laki-laki berapa kali lagi. Kamu ndak capek begitu terus? Kan Mas pernah bilang laki-laki kalau dia benar-benar mau sama kamu, dia ndak akan biarkan kamu seberusaha itu buat dia. Malahan dia sendiri yang bakal berusaha buat kamu. Laki-laki itu kodratnya memperjuangkan, hendak diperjuangkan. Etikanya sedari awal kamu cukup diam saja di tempat. Kalau laki-laki itu benar-benar mau kamu, bakal diusahakan, mau sesulit apapun jalannya. Kamu terus-terus saja effort ke cowok-cowok, rela memberikan segalanya demi laki-laki yang kamu rasa dia berbeda. Papa kamu dulu pernah membiarkan mamamu berjuang, bukannya dia yang selalu mengusahakan mamamu. Janganlah Dek, sebutuh-butuhnya apapun kamu sama laki-laki, kamu jangan sampai segitunya memperjuangkan laki-laki. Kamu mudah ditinggalin gitu aja sama dia. Kamu ngerasa selalu, aku kurang apa ya? Sedangkan dia baik-baik saja. Toh setelah pergi tanpa ada kejelasan, jadi itu nggak akan kemana Dek. Ya Allah, Mas nggak sampai hati sama kamu Dek. Coba papa kamu tahu kamu segitunya sama laki-laki, apa ndak sedih papa kamu? Mungkin iya, kamu sekarang lagi ngerasa jelek-jeleknya karena kamu mungkin susah atur pola makan, atau kamu lagi breakout. Kamu cuma perlu mencari orang yang nggak memperdulikan semua itu. Udah, sekarang kamu fokus sama karir kamu, jodoh kamu. Jangan perlu takut, perbaiki diri kamu terus, jangan sedih berlarut-larut.